Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran materi baru tentang peran pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di bab yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian ekonomi dan masalah-masalah dalam kegiatan ekonomi yang dihadapi. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan dalam rumah tangga. Nah, sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dalam bab ini beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep produksi, pengertian produksi, faktor produksi, pelaku produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan dan laba maksimum. 2. Menjelaskan konsep distribusi, pengertian distribusi, faktor-faktor yang mempengaruhi mata rantai distribusi. 3. Menjelaskan konsep konsumsi, pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan teori perilaku konsumen. Nah, untuk pertemuan kali ini, 3 hal ini yang akan kita bahas. Pertama, kita akan melihat kegiatan ekonomi. Di sini tergambar ada produksi, ada kegiatan distribusi dan konsumsi. Bisa tergambar di sini. Kalian bisa melihat produksi adalah kegiatan mengolah, membuat untuk menjadikan barang tersebut menjadi bertambah dan memiliki sebuah nilai. Nah, kemudian di sini ada distribusi, hasil dari padi tadi diolah atau gandum diolah, didistribusikan, diantar ke toko-toko. Kemudian di toko-toko tadi kemudian diolah lagi sehingga menjadi barang yang bisa konsumsi atau bisa dipakai. Nah, kita masuk ke dalam pengertian produksi dan faktor produksi. Nah, menurut Agung Abdul Rasul dalam buku ekonomi, kalian bisa buka buku ekonomi kalian di halaman 66. Produksi adalah aktivitas untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku menjadi barang jadi dan barang jadi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Nah, dalam teori perilaku produsen ada beberapa fungsi yang harus kita ketahui. Q dilambangkan dengan output, F dilambangkan dengan fungsi, C dilambangkan dengan kapital atau modal, L dilambangkan dengan labor tenaga kerja, R resource sumber daya alam, T teknologi atau kewirausahaan. Nah, dalam sifat fungsi produksi diasumsikan dengan hukum pertambahan yang semakin menurun atau dengan istilah yang kita kenal, the law of diminishing returns. Nah, ada 5 konsep biaya produksi yang harus kita bahas. Konsep biaya yang bisa kita kenal ada biaya tetap total TFC, biaya variabel total TVC, biaya total TC, biaya rata-rata AC, biaya marginal MC. Nanti bisa kalian lihat di buku paket yang sudah kita pakai. Kemudian ada rumus TC, berarti TC sama dengan TFC kurang TVC. Kemudian AC sama dengan TC per Q, AFC sama dengan TFC per Q, AVC sama dengan TVC per Q, MC sama dengan delta TC per delta Q. Nah, 5 konsep penerimaan. Perusahaan akan menerima pendapatan atau barang yang akan dijual. Ada beberapa istilah yang kita pakai. Penerimaan total atau TR, penerimaan rata-rata AR, dan penerimaan marginal MR atau marginal revenue. Nah, rumusnya TR sama dengan P kali Q, average revenue sama dengan total revenue per Q, sedangkan MR marginal revenue sama dengan delta TR per delta Q. Nah, rumus terakhir yang akan kita bahas tentang nanti laba maksimum, laba atau rugi didapat dari TR dikurang TC. Nah, syarat terjadinya laba maksimum apabila biaya marginal MC sama dengan penerimaan marginal MR. Artinya ada perpotongan laba maksimum terjadi pada saat kurva MC berpotongan dengan kurva MR. Bisa kalian lihat nanti di halaman 73 buku paket yang kalian pakai. Kemudian
Kedua, kita akan membahas distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil barang dan jasa yang dihasilkan produsen untuk konsumen. Nah, produsen sudah memproduksi tadi, kemudian dibantu disalurkan barang-barang tersebut dan diharapkan bisa sampai ke tangan konsumen. Faktor yang mempengaruhi ada pasar, barang, dan perusahaan. 3, kita masuk ke dalam konsumsi. Pengertiannya adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai serta manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dia ada 3 yang kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi: pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, perakiraan di masa depan, selera, mode, iklan, lingkungan, sosial, budaya, dan agama. Teori perilaku konsumen ada 2 pendekatan nanti akan kita bahas. Pendekatan kardinal, pendekatan nilai guna atau utility yang mendekat, yaitu pendekatan menilai manfaat yang diberikan oleh suatu barang yang dikonsumsi dapat diukur secara kuantitas atau jumlahnya. Sedangkan pendekatan ordinal, pendekatan yang diukur atau manfaatnya diperoleh oleh masyarakat atas konsumsi barang tertentu yang dikonsumsi tersebut tidak bisa dihitung jumlahnya. Oke. Jika ada yang bertanya, nanti silahkan bertanya.